siang Bu Ike. Selamat Oke. siang Pak Oke, Haris. direncanakan hari ini akan melaksanakan proses coaching ya dengan Bu Nur gitu. Nggih, benar Ya, Pak Haris. Oke Bu Ike, rencananya nanti rubrik penilaian apa yang akan dilakukan oleh Bu Ike dalam proses percakapan coaching nanti Bu? Terima kasih Pak Haris. Ya. Jadi hari ini saya akan melakukan praktek coaching dengan Bu Nur, di mana saya akan melaksanakan coaching sesuai dengan alur TITA, mulai dari Iya, identifikasi, Iya. mulai dari tujuan, identifikasi masalah, Iya. dan rencana aksi dan tanggung jawab yang terakhir, Oke, Pak. berarti sesuai dengan proses alur TITA ya nanti Iya, benar, percakapannya Pak ya. Haris. Oke, terus yang kedua Bu, kompetensi nanti coaching apa yang ingin Ibu kembangkan dalam praktek coaching nanti dengan Bu Nur? Baiklah Pak Haris, dari nanti saya ingin mengembangkan kompetensi coaching ketiga-tiganya ingin saya kembangkan, yaitu dari kehadiran penuh, mendengarkan dengan aktif, mengajukan pertanyaan berbobot, dan juga saya ingin mendengarkan dengan rasa Pak Haris. Oke, berarti nanti 3 kompetensi itu yang akan dikembangkan Iya, ya. benar Nanti sekali. mulai dari present, kehadiran penuh, mendengarkan dengan aktif, terus mengajukan pertanyaan berbobot. berbobot. Oke, terus dari ketiga kompetensi itu Bu, kira-kira mana yang spesifik akan Ibu kembangkan? Mungkin Nanti yang dari ingin saya ketiga. kembangkan adalah bagaimana mengajukan pertanyaan berbobot, mungkin nanti ke Bu Nur, itu yang ingin saya kembangkan. Oh, itu dari pertanyaan Agar berbobot ya. Bu Nur dapat menceritakan masalahnya dan menemukan solusinya. Oke, ya. Terus Bu, yang terakhir nanti dari indikator ketercapaian yang Bu sampaikan tadi, Iya. terus apa yang ingin Ibu kembangkan ke depannya? Mungkin yang saya kembangkan lagi memilih kata kunci dari kunci saya nanti Pak memilih Pak kata Haris. kunci ya, Iya. jadi intinya nanti itu. Oke Bu Eka, semoga nanti proses coachingnya berjalan lancar dengan Iya, terima Bu kasih. Nur, nggih, sesuai apa yang diharapkan, coachnya nanti mendapatkan solusinya. Iya, Oke, terima kasih. selamat melaksanakan praktek coaching Bu. Terima kasih Pak Haris. Iya. Ibu Eka. Selamat pagi Bu Nur. Apa kabar hari ini Bu Nur? Baik, alhamdulillah. Bu Eka gimana kabarnya? Alhamdulillah Bu Nur, baik sekali. Semangat sekali ya Bu Nur ya. Semangat sekali. Karena ada penyemangat dari teman-teman. Iya, benar sekali. Saya tadi mendengar dari Bu Mia, Bu Nur ingin bertemu dengan saya. Ada apa nih Betul, kira-kira? betul Bu Eka. Saya sebenarnya tadi itu terburu-buru ingin menghubungi Bu Eka tentang persoalan yang saya hadapi sih. Ada apa Bu Nur? Sepertinya kok gelisah gini wajahnya Bu Nur. Iya, betul. Saya memang agak ini sih Bu, agak gelisah sih akhir-akhir ini karena ada permasalahan yang saya hadapi dengan murid-murid saya. Bu Nur bisa bercerita bagaimana permasalahan seperti apa? Permasalahan yang saya hadapi hari-hari akhir-akhir ini tentang anak-anak Bu. Anak-anak itu kan sudah punya image bahwa di pikirannya fisika itu sulit. Akhirnya pada saat pembelajaran anak-anak itu kurang semangat. Jadi yang terlibat aktif itu hanya anak-anak itu saja. Gitu Bu, yang saya hadapi. Lalu Bu Nur inginnya yang diharapkan dari obrolan kita hari ini apa sih Bu Nur? Ya, saya mengharap nanti saya mendapatkan ide segar dari hasil coaching ini sehingga anak-anak itu bisa bersemangat semua dalam pembelajaran fisika gitu Bu Eka. Ya, semoga ya Bu Nur ya kita menemukan solusinya bersama. Ya, betul. Bu Nur, situasi seperti apa di kelas Bu Nur? Situasinya Ya. anak-anak pada saat saya masuk kelas awalnya ya tertib, Ya. tapi pada saat saya masuk pelajaran anak-anak itu yang aktif hanya 1-2 orang. Yang lainnya tuh rata-rata diam Bu Eka, seperti itu. Apakah ada indikator lain yang menyebabkan anak-anak seperti itu? Bisa jadi. Mungkin indikator lain itu yang masuk di penjurusan fisika itu bisa jadi karena paksaan, itu juga bisa jadi. Mungkin yang aktif itu karena memang dia suka dengan fisika, sedangkan yang lain mungkin paksaan atau mungkin karena ingin apa ya, wah kalau di fisika kayaknya elit nih, nah kayaknya seperti itu. Itu sih kalau dari indikator yang lain. Lalu selama ini apa yang sudah dilakukan Bu Nur untuk mengatasi masalah itu?
selama ini mungkin saya memang kurang metode ya, kan Iya. hanya konvensional, hanya ceramah, kadang sesekali diskusi, kadang sesekali praktek. Iya. Tuh, tetapi tidak sering Bu Eke. Yang saya sering gunakan tuh adalah metode ceramah. Tuh. Jadi selama ini Bu Nur menerapkan metode ceramah begitu ya? Metodenya. Kebanyakan, ya kebanyakan. Lalu apa alasan Bu Nur menggunakan cara atau metode seperti itu selama ini? Karena kalau metode ceramah ya, Ya. itu lebih simpel. Tetapi Simpel kalau ya. misalkan menggunakan metode diskusi itu memang ada persiapan lebih banyak. Tetapi ke anak-anak itu efeknya luar biasa gitu ya. Iya. Terus kemudian untuk yang praktek itu mungkin hanya dalam satu CP itu hanya satu kali, jadi tidak sering menggunakan praktek. Jadi sesekali menggunakan itu supaya apa ya, minat atau bakat anak-anak timbul gitu loh. Ya. Tadi Bu Nur menceritakan metodenya. Kira-kira untuk mengatasi masalah itu anak-anak agar lebih aktif lagi, adakah metode yang lain yang bisa Bu Nur terapkan tidak di kelas? Ada sih Bu, mungkin game ya. Oh, game ya Bu Nur ya? Game mungkin bisa. Bisa Bu Nur ceritakan bagaimana game dalam pelajaran fisika yang akan Bu Nur terapkan? Game dalam pembelajaran fisika, anak-anak itu biasanya saya menampilkan game di depan. Oh iya. Kemudian anak-anak itu melihat dan anak-anak itu menjawab pertanyaan yang saya tampilkan di depan. Itu cepet-cepetan biasanya. Itu lebih fokus anak-anak ke pelajaran fisika. Itu sih Bu Eka. Ya bagus sekali Bu Nur, luar biasa kalau Bu Nur menerapkan metode yang lain ya, game misalnya. Kira-kira ada hambatan apa tidak kalau Bu Nur menerapkan metode baru dalam pembelajaran fisika ini? Saya pikir adalah namanya hambatan ya, tetapi Ya. hambatan itu bisa diatasi dengan model atau metode yang kita gunakan. Mungkin metode yang harus kita gunakan mungkin metode baru yang belum anak-anak kenal ya mungkin Ya. ya Bu Eka ya. Iya, ya. Ya seperti itu, mungkin harus pakai metode atau model baru yang anak-anak baru kenal. Iya Bu Nur, bagus sekali menggunakan metode baru. Kira-kira Bu Nur, menurut Bu Nur ada enggak seseorang atau partner yang dapat mendukung idenya Bu Nur ini untuk menerapkan metode baru ke anak-anak, terutama dalam pelajaran fisika nih Bu Nur? Kalau menurut saya ada sih teman sejawat. Siapa kalau boleh tahu? Namanya Bu Neti. Jadi mungkin dengan Bu Neti sebagai partner saya mungkin nanti saya bisa memperbaiki pembelajaran yang saya lakukan. Mungkin Bu Neti bisa memberikan masukan-masukan positif dari apa yang saya lakukan. Itu Bu Eke. Ya, jadi Bu Nur akan bekerjasama dengan Bu Neti. Ya, betul. Kira-kira mulai kapan akan melaksanakan kerjasama atau ngobrol dengan Bu Neti nih Bu Nur? Mungkin 1 mingguan ya Bu. Saya masih merencanakan metode yang baru itu, kemudian nanti saya diskusikan dengan Bu Neti. Saya kira 1 minggu cukup lah. Apakah ada rencana lain selain itu? Mungkin rencana lain itu dengan Bu Neti melakukan kerjasama untuk menyusun mungkin LKPD sehingga sama antar kelas yang satu dengan kelas yang lainnya. Juga mungkin nanti menyusun model-model baru atau metode-metode baru yang baru anak-anak kenal, mungkin itu. Jadi Bu Nur sudah akan melakukan rencana aksi nih Bu Nur ya. Bu Nur akan menemui Bu Neti, berkolaborasi. Dan target itu kira-kira akan diselesaikan kapan Bu Nur? Iya, kalau Kan sudah targetnya mulainya minggu depan. Targetnya kapan? mungkin bisa tercapai. 2 minggu ya dari sekarang ya. 2 minggu ya Bu Nur? 2 minggu dari sekarang mungkin sudah bisa tercapai. 2 kali pertemuan, 1 minggu kan 2 kali pertemuan. Saya kira cukup lah 2 minggu dari sekarang. Baiklah Bu Nur, bagaimana saya tahu jika target Bu Nur sudah tercapai? Mungkin kita coaching lagi ya Bu ya. Ya, mungkin bisa. coaching kedua gitu. Jadi nanti saya bisa menyampaikan progres apa yang sudah saya lakukan ke Bu Eka. Iya, bagus sekali. Kira-kira kapan Bu Nur kita bisa coaching kembali? Mungkin setelah selesai target Bu ya. Mungkin setelah 2 minggu lagi saya 2 nanti minggu. hubungi lagi Bu Eka. Iya, 2 minggu lagi ya Bu Nur ya. Bu Nur, dari percakapan kita kali ini luar biasa Bu Nur, idenya sangat bagus, luar biasa sekali. Setelah melakukan percakapan, apa yang Bu Nur rasakan? Masalah yang saya hadapi
lumayan terangkat gitulah, Iya. lebih ringan dari sebelumnya. Yang sebelumnya saya merasa berat, tetapi dengan coaching ini saya merasa ide yang barusan saya sampaikan ke Bu Eke itu lebih kuat gitu untuk diterapkan. Jadi dengan coaching ini saya lebih berani untuk melakukan ide yang saya terapkan nanti gitu. Bagus sekali Bu Nur. Saya harap Bu Nur dapat melaksanakan rencana Bu Nur dengan baik, dengan lancar. Dan kita akan bertemu lagi 3 minggu lagi Bu Nur Iya, ya. betul, 3 minggu Semoga lagi. sukses Bu Nur kedepannya, Amin, tetap amin. semangat. Amin. Ya, Mari Bu monggo, Bu Eka, Nur. saya ini mau Terima menemui kasih. teman saya ini di ruang guru. Iya, terima Permisi kasih. ya Bu Eka Nggih, ya. Sukses terus Bu Nur nggih. Amin. Nggih, terima kasih Bu Nur. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, alhamdulillah Bu Eka ya, proses praktek coaching siang hari ini berjalan lancar tadi dengan Bu Nur ya. Iya, alhamdulillah Oke, sekali Pak. alhamdulillah. Oke, Bu Eka, apa saja nanti indikator ketercapaian yang Bu Eka lakukan selama proses coaching dengan Bu Nur tadi, Bu? Terima kasih Pak. Tadi sudah coaching dengan Bu Nur. Alhamdulillah saya sudah melaksanakan 3 kompetensi coaching. Yaitu saya sudah melaksanakan kehadiran penuh, mendengarkan dengan aktif, dan saya sudah mampu mengajukan pertanyaan berbobot. Dan yang terpenting saya sudah mampu mendengarkan dengan rasa apa yang disampaikan oleh Bu Nur kepada saya. Oke, Bu Nggih. Eka, betul sekali ya. Setelah saya lihat, saya amati tadi, saya Nggih. tunggu juga. Tadi sudah melakukan alur tirta secara runtut, mulai tadi menyampaikan tujuan, mengidentifikasi permasalahannya. Terus setelah mengidentifikasi adalah melakukan rencana aksi. Yang terakhir sampai komitmen dan tanggung jawab sudah dilaksanakan. Terus berikutnya kompetensi coachingnya juga sudah kelihatan tadi ya. Tadi sudah barusan disampaikan, mendengar secara menyeluruh adalah hadir penuh gitu ya. Secara hadir penuh sudah mendengarkan secara aktif sudah dilakukan sampai melakukan pertanyaan yang berbobot tadi Bu Eka ya. Jadi Pak. sudah melakukan semuanya, kompetensi sudah oke semuanya, alurnya sesuai dengan alur tirta sudah dilaksanakan semuanya. Ya Bu Eka, yang terakhir Bu, kompetensi apa yang ingin dikembangkan dalam proses coaching berikutnya dari barusan yang Ibu praktekkan coaching dengan Bu Nur tadi Bu? Yang Mungkin dikembangkan saya apa nanti kira-kira? ingin lagi menggali diri saya untuk dapat mengajukan pertanyaan berbobot dan mempelajari gestur tubuh dari coach saya. Mungkin seperti itu Pak kedepannya. Oke. Agar menemukan kata kunci, karena kata Iya. kunci itu yang jadi intinya saya Pak. yakin nanti Bu Nur bisa melaksanakan itu semuanya. Nanti bila ada coaching kepada temennya atau nanti murid-murid nanti bisa Bu Nur praktekkan. Insya untuk Allah Bu kedepannya. Eke. Oke, Bu Eke. Oke, terima kasih kalau gitu Bu Eke. Semoga nanti bisa sami-sami, Pak. mempraktekkan coaching berikutnya dengan rekan sahabat atau murid atau dengan siapapun. Mungkin saya yakin Iya. nanti Bu Eke bisa. Oke, Terima kasih atas motivasinya. Sama-sama, terima Nggih. kasih Bu Eka. Kalau gitu kita selesai coaching kita siang ini Bu ya. Nggih, terima kasih, kalau Pak gitu. Haris, nggih. Sama-sama, terima Nggih. kasih Bu. Monggo saya undur diri Pak nggih. Iya, Bu.